Ibu sepertinya sudah masuk semua dan sudah direkam, Bu. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar? Sehat. Puji Tuhan ya, semua dalam keadaan sehat dan dapat kembali berkumpul di sekolah kita, ya kan? Nah, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita pada hari ini. Persiapkan dirimu, persiapkan juga kerapian kamu, ya, untuk dapat memulai pembelajaran kita pada hari ini. Ya, mulai dari programnya, cara duduknya, pengaturan tempat duduk dan sebagainya. Baik. Adakah yang tidak hadir? Semua hadir ya. Bagus. Tetap dipertahankan keinginan bersekolahnya agar nanti kamu dapat meraih. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita dengan terlebih dahulu berdoa dipimpin oleh salah satu dari kalian. Ayo. Nah, ya bagus. Silakan maju ke depan. Agama kita masing-masing, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha dan Tuhan surga, kekasihan kasih sayang yang telah diberikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan Tuhan Yesus, segala perjalanan yang kami laksanakan, Tuhan memberkati menjadi tempat untuk kami dalam mencapai cita-cita kami. Baik, semua berdiri, kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Semua bernyanyi dengan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi Bandung ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa yang bangga untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
silakan duduk kembali. Nah, setelah kita bernyanyi lagu nasional, pada hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari topik yang sebelumnya kita pelajari tentang apa? Ada tentang apa? Kita belajar tentang sistem kerja paksa di Indonesia. Nah, coba kita ulas sedikit lagi ya. Kira-kira apa sih yang kalian hafal yang mungkin atau kalian pahami dari pelajaran yang kemarin? Ayo, satu orang. Saya Pak tentang ini. Ayo, apa? Enak. Terserahnya. Ayo. Satu kalimat tuh ya. Misalnya contoh nih dari Bapak kalau mulai ya. Misalnya sistem kerja paksa itu dimulai oleh Thomas William Dender, ya kan? Salah satu buktinya apa? Apa? Iya, jalan raya dari kota Anyar ke kota Pelarut. Seperti itu. Yang kedua Pak, yang membuat sistem sewa tanah, siapa? Ayo, kenapa tuh? Ayo, salah pun tidak apa-apa ya. Kita belajar dari sebuah kesalahan. Ayo, apa? Siapa? Thomas William. Ya? Thomas. Iya, Raffles, ya kan? Oke. Lalu yang selanjutnya ada lagi tentang sistem tanam paksa oleh orang Belanda. Siapakah dia? Van der Bos, ya kan? Nah, dari semua yang dilakukan itu apakah Indonesia berbahagia dan bersukacita? Jadi, Indonesia menjadi menderita. Gimana penderitaan? Apakah cuma sakit hati aja? Banyak korban jiwa, apa lagi? Kira-kira apa lagi? Banyak korban jiwa, iya betul. Terus apa lagi? Lahan digarap sebenarnya. Kalau bahasa kita kan digarap kan, diambil alih oleh orang yang bukan punya hak milik. Karena waktu berkuasa seperti itu. Nanti kalian marah kan? Tapi karena bapak yang berkuasa, kalian jadi baik. Itulah inti dari yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada hari ini kita akan belajar tentang semua melihat ke depan. Coba dibaca dengan buat ya. Apa? Tumbuhnya semangat kebangsaan dan lahirnya organisasi pergerakan nasional. Nah, jadi kalau ada semangat bisa mengalahkan segala sesuatu ya. Hal yang tidak mungkin bagi kita ya. Pasti bisa. Misalnya nih ada tugas dikasih bapak guru, tetapi tidak dikerjakan ya karena semangatnya nggak ada, ya mungkin ya tidak akan mendapat nilai yang baik. Tetapi kalau ya agak sulit pun bagi kamu, gimana nih kadang-kadang kalian seperti itu. Tapi kalau kalian punya semangat, ya mungkin ya pasti apa yang kalian kerjakan pasti akan berbuah hasil, kan? Benar salah belakangan, ya. Setidaknya ada hasilnya dulu. Nah, semangat kebangsaan Indonesia ini bukannya semangat yang dimana sekali, tapi bagaimana mereka itu menyatukan semangat dari seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke hingga lahirnya pergerakan nasional. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang kita belajar adalah kalian akan mampu menjelaskan tumbuhnya semangat kebangsaan dan lahirnya jadi kalian semakin bisa menjelaskan. Bentuk pembelajaran kita hari ini adalah problem learning. Nanti ketika Bapak menjelaskan materi sedikit, ya kalian juga akan merangkum ya dan menuliskan rumusan masalah yang akan kalian diskusikan dan akan kalian di depan. Ya, jadi kalian mampu apa tadi tujuan kita? Kalian mampu menganalisis tumbuhnya semangat kebangsaan, lanjut. Itulah tujuan pembelajaran. Jadi penilaian kalian
pelajaran yang akan Bapak nilai adalah penilaian pertama pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Nah, jadi mulai dari kalian nanti mendengarkan Bapak, merespon, bahkan juga ketika maju di depan kalian presentasi itu akan dinilai, ya. Jadi maka buatlah sikap kamu yang baik. Sikap yang baik, materi yang akan kita terangkan juga baik, sehingga pembelajaran kita ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan, ya, enak untuk didengar dan menambah pengetahuan bagi kalian. Oke, siap? Siap? Ya, kalau kita kan belajar tentang semangat ya, jadi kita harus semangat. Kedua bilang siap, siap Pak. Siap? Siap Pak. Jadi kita perhatikan ke depan, Bapak akan menjelaskan tentang tumbuhnya semangat kebangsaan dan lahirnya organisasi pergerakan nasional. Ya. Nah, kita lihat dulu latar belakang tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, jadi ada kerja paksa, ada politik etis, ada edukasi, irigasi, migrasi, dan melahirkan semangat kebangsaan. Jadi gini kan, kita belajar pada kerja paksa. Ketika Indonesia dibantai, banyak meninggal dunia, ya kan? Nah, ini ternyata membuat kita menjadi sadar. Nah, sama seperti yang Bapak bilang tadi, belajarlah dari sebuah karena ada kesalahan sendiri. Oh iya, harusnya begini. Oh harusnya begini. Jadi Indonesia itu dulu ya, semangat kebangsaannya itu sangat rendah. Artinya semangat kebangsaan itu sangat gotong royongnya, ya, kerjasamanya. Jadi lebih mementingkan pribadi. Oke. Jadi ketika mereka melihat bahwa mereka semakin tertindas, nah lahirlah penyadaran diri. Ya. Makin sadar bahwasanya pribadi-pribadi melawan Belanda itu nggak boleh. Ternyata harus kita bersama dan sama-sama ya untuk melawan mereka. Jadi itu tentang kenapa tumbuh semangat mereka ya. Nah, selain itu karena kerja paksa, nggak orang Belanda kan kasihan sekali orang Indonesia. Mereka yang punya tanah, mereka yang bekerja, kalian menikmati hasil, ya kan? Kasihan sekali kan. Nah, jadi pada forum ini ya, orang Belanda yaitu Van de Kemper namanya. Itu menyatakan bahwa oh Indonesia ini harus diberikan ibarat imbalan selama ini karena kalian sudah menguras hasil alam, menyiksa manusia, bukan? Jadi harus ada dikasih bonusnya. Nah, bonusnya itu ada edukasi, ada irigasi, ada migrasi. Jadi artinya edukasi berarti pendidikan kan? Orang Indonesia harus sekolah. Itu keputusannya. Yang kedua irigasinya, pertaniannya itu harus dibantu, ya, dibuat irigasi yang baik, ada hasilnya. Dan yang ketiga adalah migrasi, perpindahan penduduk. Ya, penduduknya harus dipindah-pindah, jangan dibuat, harus dikembangkan. Itulah ibarat bonusnya ya. Tapi pada kenyataannya hal itu bukanlah menjadi sebuah kenyataan yang 100%. Ya. Masih ada kadang penyelewengan yang dilakukan oleh Nah, selanjutnya ternyata meskipun tidak seperti itu kenyataannya, ternyata itu juga membuat tumbuhnya semangat kebangsaan atau nasionalisme bangsa Indonesia. Karena itu ya, meskipun nggak kita rasakan sepenuhnya itu, tapi itu bisa membuat lahirnya semangat kebangsaan. Nah, kita lihat di sini, cara berjuang rakyat Nusantara. Jadi dulu ya, sebelum tahun atau sesudah tahun ini, sebelum dan sesudah, kita ini masih bersifat federal. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kita berjuang itu bukan masih bersama-sama. Itu sebelumnya. Jadi masih bersifat federal. Bersifat federal dulu penjajah di mana coba? Bawa apa? Itu bambu runcing. Padahal orang bawa senapan. Nah, mau gimana coba kita lemahkan? Yang kedua perlawanan dan senjata. Masih pakai senjata. Senjata dia tradisional. Strategi, masih mengandalkan emosi kan? Jadi nggak ada strategi. Jadi, kalau kita lihat di film-film itu, kalau ikutan dia bisa mengalahkan yang bersenjata karena dia punya strategi ya kan? Entah dia baca di bola, ya kan? Atau dia buat jebakan lah. Kan nggak mungkin semua langsung kan di depan langsung diambilnya alatnya kan? Enggak dikejar. Ada. Udah langsung inilah yang ada bilang. Mati. Padahal dia strong. Tapi tembak mati juga kan? Tapi dia punya strategi, ya, jebakan lah, jebakan yang lain-lain, sehingga membuat lawan itu
kan jadi salah lawannya, ya kan? Belum ada nasionalisme sebangsa dan setanah air. Jadi masih bersifat pribadi. Bahkan kelompok-kelompok, perempatan, ada gitu kan. Jadi kalau ada orang lain diserang, masih lagi. Nah, kita kan gitu ya. Tapi sekarang mau dia agama apa, mau dia suku apa, kita harus saling bantu membantu, dukung mendukung, ya kan? Gotong royong ya. Dan sesudah tahun 1948 ini sudah tumbuh semangat nasionalisme. Lahir organisasi para pemuda sudah semakin kreatif, inovatif, dan sudah semakin energik ya. Tidak lagi mengandalkan tenaga. Strategi sudah terkoordinasi dengan baik dan timbulnya semangat nasionalisme. Yang paling penting semangat nasionalisme. Nah, kita lihat faktor terbentuknya kesadaran nasional ini dari faktor internal tahu ya, dari dalam kan. Nah, internal ini. Dan kita lihat organisasi pertama yang lahir di Indonesia adalah namanya Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pertama yang ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Jadi kalau organisasi itu adalah perkumpulan ya, jadi ini perkumpulan dan dibentuk oleh siapa? Dr. Wahidin Sudirohusodo dan titulannya adalah Utomo. Ya, didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dan diperingati sebagai hari kebangkitan sampai sekarang atau tidak? Sampai sekarang ya, tanggal 20 Mei kita memperingati hari kebangkitan. Iya, kebangkit gitu loh dari keterpurukan, kebangkit dari penjajahan. Nah, jadi sekarang kita sudah menjadi manusia yang baru, yang memiliki semangat nasional. Itu tentang Budi Utomo. Nanti boleh kalian cari buku kalian. Yang kedua Indisepartis. Indisepartis kalau pernah kalian dengar adalah 3 serangkai. Betul? Yang kalian pelajari waktu kelas 5 SD kalian kan. Nah, ini adalah organisasi politik pertama yang menyatakan mereka itu kami adalah partai politik pertama. Jadi katanya boleh kamu membentuk organisasi tapi jangan politik kata orang Belanda. Jadi Budi Utomo nggak berdasarkan politik ya. Nah, itu pendidikan. Jadi datang orang ini kan, kami juga serangkai, kami menyatakan bahwa kami adalah organisasi politik. Nah, ketika mereka diketahui oleh Belanda berdasarkan politik, maka mereka ditangkap dan langsung dipenjara. Nah, jadi meskipun tadi apa yang pertama organisasi sebelum ini, meskipun Budi Utomo yang pertama, tetapi yang pertama menyatakan mereka sebagai partai politik adalah Indisepartis. Tetapi kalau ditanya siapa organisasi pertama pergerakan nasional adalah yang tadi Budi. Tetapi siapa yang partai politik yang menyatakan bahwa mereka itu partai politik? Oke, bagus. Yang ketiga Sarekat Islam. Jadi ini Sarekat Islam adalah perkumpulan untuk ekonomi para kelompok tertentu ya, orang Islam, dan mereka lebih kepada pendidikan, ekonomi, dan juga pengajian. Nah, ya, agama. Dan yang ketiga Taman Siswa. Nah, ini sangat dekat dengan kalian ya. Tuturi Handayani. Apa artinya? Tuturi Handayani apa? Coba dilihat dulu kalau ada kopi atau apa. Tuturi Handayani. Ya, di dasinya itu ada. Apa? Iya, kalian harus dikasih dorongan ya. Dikasih dorongan ya, pengajaran agar kalian mampu menjadi orang yang terdepan. Ya, guru itu harus bisa menjadi teladan supaya menjadi contoh orang, dan kalian ini harus didorong, harus difasilitasi, harus diajari, harus dibentuk agar bisa menjadi seorang teladan. Oke, itu tentang tutorial dan bapak ini adalah pencetusnya ya. Siapa? Ki Hajar kita jelaskan. PNI Pergerakan Pemuda. Nah, ini Pergerakan Pemuda menghasilkan Sumpah Pemuda, ya betul? Nah, tanggal 28 Oktober 1928 kita peringati
setiap tanggal 28 Oktober tentang apa? Hari Sumpah Pemuda ya. Ini hasilnya ada 3. Makanya Kongres Pemuda Praira. Nah, oke, baik. Dari saudara kenapa ya? Kalian boleh membuka buku praktik sekarang. Dan Bapak yakin kalian sudah menuliskan ya, kira-kira yang membuat kalian penasaran itu apa? Misalnya kita tadi gimana Dewantara boleh, ya? Siapa sih sebenarnya? Oh. Atau gimana sih latar belakang dan Dewantara ini sehingga ya? Kalau dari ini bahwa ya Dewantara itu adalah sebagai pahlawan, ya, sebagai pahlawan nasional dan dia itu disebut sebagai apa? Bapak Pendidikan Nasional karena dia yang paling berjasa dalam bidang ini. Boleh tentang itu ya. Ada misalnya tentang organisasi tersebut. Kenapa yang seperti partai politik pertama? Atau Budi Utomo? Siapa sih pendiri Budi Utomo yang lebih benar dan lebih mudah kalian pahami? Apa sih sebenarnya? Silakan. Nah, kelompok ini sudah kita bentuk 3 kelompok ya. Baik, silakan kamu diskusi dengan kelompok kamu. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dicari referensinya. Boleh dari materi yang sudah Bapak bagi, boleh dari buku paket kita. Nah, yang memiliki handphone juga boleh menggunakan handphone untuk dicari informasi dalam mencari rumusan itu harus sesuai dengan apa? Materi yang kita yang kita selesaikan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian untuk berdiskusi. Ya, cari informasi sebanyak-banyaknya. Di buku paket itu jelas ya materi kita ya.
Nah, silakan nanti kalian rangkum ya, tuliskan di depan kertas. Nanti setelah presentasi, silakan kertasnya dikumpul sama Bapak. Ya, yang kalian tuliskan. Kelompok 1 sudah ada rumusnya? Ya. Tidak harus 1 ya, silakan 2 atau 3 pun boleh. Kelompok 2 rumusannya sudah ada? Hah? Sudah, bagus. Yang ketiga? Sudah, bagus. Silakan ya, cari informasi sebanyak mungkin. Mana yang masalah? Yang mana? Boleh coba.
Baik, silakan ditunjuk coba Nak, rumusan masalah. Malah. Oke, silakan. Mana rumusan masalah kalian? Ya, silakan boleh ditambahkan ya Nak. Dari Google juga boleh. Aku tinggal 5 menit lagi untuk kalian presentasikan. Ya, kalau gitu. Ya, aku tinggal 5 menit lagi. Silakan dicari. Googling juga boleh. Ya, kita lihat untuk kelompok 3 ya. Ini bagusnya. Ayo, terus berputar. Boleh ditambahkan lagi. Sehingga nanti kamu presentasi itu informasi yang kamu jelaskan itu banyak menambah pengetahuan dari kita ya. Bapak. Ya. Dan kelompok lain nanti ketika presentasi ke depan, yang lain itu dicermati dan bertanya ya. Siapkan sekian pertanyaannya nanti. Dan yang lain boleh membawa buku ketika presentasi. Kelompok 2 sudah siap? Sudah ya? Yang lain ada bawa semua ya? Silakan ditambahkan.
Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah tadi ya? Kelompok 3 gimana nak? Sudah? Oke, baik. Bapak kasih waktu paling lama 10 menit per kelompok untuk mempresentasi. Ya? Jelas ya? Jadi jangan lama-lama kali. Cepat, dan terlalu cepat. 10 menit bapak kasih sudah lama. Nah, baik. Sekarang untuk kelompok 1 dipersiapkan sudah siap? Baik, silakan kalian maju ke depan. Ya, boleh. Tapi itu boleh jawab. Jangan presentasikan kelompok kalian. Dan yang lain tidak ada yang bekerja lagi, ya. Silakan tenang, duduk dengan tenang, dan dengarkan teman-teman kamu, ya. Dan dengarkan teman-teman kamu. Baik, kemudian. Oke. Baik, kalian di sini aja, ya. Ini ada teman-teman kamu. Di tempat lain. Oke. Terima kasih atas waktunya untuk kelompok kami. Kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Rumusan masalah, bagaimana sikap nasionalisme bangsa Indonesia dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Soekarno mengadopsi gagasan Ernest Renan tentang nasionalisme yang merujuk pada kesepakatan politik untuk mencapai cita-cita masa depan bersama sebagai bangsa yang menasih kepentingan dan kesediaan berkorban untuk menjaga semangat kebangsaan. Nasionalisme dalam perdagangannya bukanlah nasionalisme sempit, melainkan lebih mencerminkan humanisme dan internasionalisme yang terlahir dari tiga kondisi, yaitu adanya eksploitasi ekonomi, kekecewaan politik akibat dominasi kekuasaan asing, dan hilangnya hak mengembangkan kebudayaan lokal di bawah terutama sistem pendidikan kolonial. Di era kolonial, nasionalisme dibangun atas kesadaran bersama yang didukung atas dasar perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan untuk terbebas dari belenggu penjajahan kolonial. Dalam pemerintahan Orde Lama, nasionalisme dibangun untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik dengan menegakkan kebudayaan lokal dan nasionalisme serta keras mungkin menuntut keras terhadap pengaruh budaya asing. Jika nasionalisme dalam konteks dulu dibangun untuk membentuk kesadaran kolektif demi memerdekakan diri dari kolonialisme, di era kontemporer ini nasionalisme harus dibangun untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan berdaulat. Strategi yang dilakukan dengan membuatkan perubahan nasionalisme di level pendidikan formal. Muatan Pancasila wajib diberikan serta diamalkan di semua level pendidikan formal dengan penerapan yang tepat. Kedua, masih dalam level pendidikan formal, narasi-narasi sejarah tentang kepahlawanan yang wajib munculkan kembali, diketahui dan dipahami oleh generasi muda, dan penerapan model pendidikan karakter yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara yang menitikberatkan pada pendidikan karakter pada bidang kesenian dan kebudayaan dalam upaya memperkaya budi pekerti dan kemanusiaan masih relevan untuk diterapkan. Ketiga, penguatan nasionalisme dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan budaya populer seperti kegiatan olahraga, musik, film, kompetensi pendidikan, dan masih banyak lagi. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan.
Oke, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya dari situ? Oh boleh, silakan. Saya ingin bertanya, untuk saat Berdiri lah, berdiri. Ya. Saya dari kelompok ini. saya dari kelompok 2 yang bertanya, untuk saat ini sifat nasionalisme siswa di sekolah bagaimana bentuknya? Coba jelaskan. Gitu ya. Tadi teman kelompok 1 sudah presentasikan tentang nasionalisme ya kan? Dan dengar ya kan? Katanya nasionalisme itu bentuk karena kita dengar kan? Nah, pertanyaan dari kelompok 2 adalah gimana? Untuk saat ini, Iya, untuk saat ini. Siswa di sekolah bagaimana? Oh iya, sifat nasionalisme seorang siswa ya, ini sangat kontekstual. Ya, udah dimengerti? Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Oh iya, silakan berdiri nak. Saya dari kelompok ini. Saya dari kelompok 3 yang mengerjakan. Menurut kelompok kalian apa itu semangat belajar? Terima kasih atas pertanyaannya. Berikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, terima kasih. Ya, kami akan menunggu jawaban dari kelompok 1. Dan kepada kita semua boleh ya, misalnya dari kelompok 2 yang ingin menjawab kelompok 3 tadi. Itu semangat belajar, boleh ditambahkan nanti ya. Oke? Boleh. Semangat belajar itu kita harus begini, apalagi ini sangat berhubungan sekali dengan kalian. Nah, kita harus ini dan begini. Ya, coba nanti kalau berharap ada dari kelompok 2 ya, akan dicari jawaban. Mudah-mudahan nanti dari kelompok 1. Karena jika sudah selesai, boleh dari kelompok 3 dulu, nggak apa-apa ya. Kelompok 2 ya, boleh nggak mesti harus ini. Mana? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sikap nasionalisme siswa di sekolah misalnya. Hormat dan tunduk pada orang tua dan guru. Menjalankan tugas dan PR. Cara pelestarian lingkungan dan fasilitas sekolah. Pakaian rapi dan sopan. Maka jawaban saya sudah. Ya, terima kasih. Oke, baik, Bapak rangkum ya. Coba mana dari yang belum catat? Sikap nasionalisme yaitu disiplin. Ingat ya, ini kan seorang siswa kan? Disiplin, hormat dan tunduk pada orang tua, guru. Nah, kalian juga mengerjakan tugas dan PR. Nah, silakan dievaluasi ya. Kalau Bapak saya semangat nasionalisme ini kan mengerjakan tugas dan PR. Menjaga kelestarian sekolah, bunga-bunga kayak tadi, ya kan? Dan fasilitas sekolah, meja dan kursi tidak dicoret, dan berpakaian yang rapi dan memiliki sikap sopan santun. Kan? Halo teman, selamat pagi Bapak Ibu guru. Itu salah satu bentuk kebanggaan. Tidak langsung, enggak boleh. Nah, itu dari kelompok apa? Udah puas, terima kasih ya kelompok 1. Nah, lanjut Pak. Terima kasih pertanyaannya dari kelompok 3. Saya menjawab dari kelompok 1. Semangat belajar adalah keinginan yang kuat untuk mengikuti dan melaksanakan pembelajaran di sekolah, rajin mengerjakan tugas dan hormat pada guru. Oke. Adalah apa tadi? Semangat belajar adalah iya, keinginan yang kuat untuk melaksanakan. Namanya keinginan yang kuat. Kalau kuat keinginan gimana? Lautan pun keseberangi, ya kan? Iya ya? Iya harus mampu bertahan ya. Mampu bertahan dimanapun. Nah, baik banyak godaan maupun banyak tantangan. Nah, oke. Ada lagi? Atau dari kelompok 2 nih, Bapak mau tanya dulu lagi. Kira-kira semangat belajar itu gimana sih? Atau semangat belajar yang kita terapkan di rumah gimana? Coba kira-kira apa? Semangat belajar. Mengerjakan PR tidak tepat waktu. Oh iya, tepat waktu. Ada apa lagi? Atau mengerjakannya asal-asalan nih? Enggak kan?
mengerjakan PR dengan baik dan tepat waktu. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan ya. Nah, yang selanjutnya lagi nomor tangan. Untuk kelompok 1 ada? Enggak. Oke, baik. Silakan. Terima kasih atas Pak ini. Demikian presentasi kelompok kami. Oke, baik. Terima kasih buat kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1 ya. Terima kasih atas informasinya. Silakan duduk dengan rapi, tenang. Baik, lanjutnya untuk kelompok 2 langsung dipresentasikan oleh diskusinya. Pulpennya di bawah pulpen. Iya. Asalnya dipakai ya. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rumusan masalah. Bagaimana latar belakang terbentuknya statis? Ini statis merupakan gagasan utama dari DFT Dekker yang bernama Asli dan Dirja Setiabudi merupakan pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Meskipun keturunan Belanda, dia adalah seorang pelopor munculnya nasionalisme di Indonesia pada awal abad ke-20. Selanjutnya, pada 1912, Dekker mengajak Tito, Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat mendirikan partai sendiri bernama Parti. Tito dan Suwardi sendiri merupakan dua tokoh yang berasal asli dari Indonesia atau Prabowo. Tujuan dari didikannya Parti sendiri adalah agar terciptanya kerjasama antar orang Indonesia dengan Indonesia. Dalam pengajaran, harus tujuan dari kementerian ekonomi dan memperkuat ekonomi mereka yang lemah. Setelah 3 serangkaian membentuk Parti, mereka mencoba untuk mendaftarkan status sebagai mereka yang pemerintahan Hindia Belanda. Namun, upaya tersebut rupanya ditolak pada 1919 oleh Gubernur Jenderal Hindenburg sebagai wakil pemerintahan Belanda. Alasan penolakan ini adalah karena organisasi IP saat itu dianggap oleh kolonial dapat memotivkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya organisasi ini tidak dapat terbentuk. Dekker kemudian menyusul melakukan kritik melalui tulisan berjudul On the Helden, Jipto Mangunkusumo and Suwardi Suryaningrat. Pahlawan kita Jipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Akibat dari tindakan tersebut, 3 serangkai ini kemudian ditangkap dan diasingkan. Dekker dibuang ke Kupang, NTT dan Jipto Mangunkusumo diasingkan ke Pulau Banda. Pada 1914, Jipto Mangunkusumo kembali ke Indonesia karena sakit. Sedangkan Dekker dan Suwardi kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa program kerja organisasi ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan berdiskusi dulu untuk menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Program kerja organisasi ini adalah untuk menimbulkan adanya kerjasama antara orang Indonesia dengan bergerak. Untuk parti memiliki beberapa program kerja, yaitu menyerap cita-cita dengan India atau Indonesia dan merantas dengan menghasilkan jalan pergaulan, baik dalam bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan, dan merantas berbagai cara yang melakukan pendidikan agama dan termasuk pengaruh pendidikan di pemerintahan, terutama mendapatkan hak bagi semua orang India. Baik, kelompok ini bagaimana? Saya tadi bertanya tentang program kerja kan, Partis ya. Nah, itu yang saya bacakan teman kita. Baik, yang lain dari kelompok yang lain juga tidak ada pertanyaan. Nah, coba kita ini ya, biar ada yang
gabungan. Tadi ini separtit atau yang biasa disebut tiga serangkai, tiga teman kompak ya, yaitu Dovesteker dan juga setiap itu ya kelompok dua. Nah, jadi tadi mereka itu adalah organisasi apa? Organisasi pertama dalam bidang politik. Nah, terus gimana selanjutnya? Karena politik mereka ya nggak boleh itu katakan. Jadi mau dibubarkan lah organisasi itu kan. Terus mereka pendirinya tadi yang tiga serangkai itu yang kayak di penjara, terus beda-bedakan, kan? Ini di A, ini di B, ini di C. Karena orang ini orang apa itu katanya bisa nanti membawa bencana atau malapetaka bagi orang Belanda sehingga mereka ditangkap. Jadi sudah dibacakan teman ini di apa tadi? Terus saya di Belanda ya kan? Di area yang sakit. Nah, namanya di penjara ya kan? Suka nyakilin di penjara? Emang udah pernah? Kok nggak suka? Nah, tapi itu nggak boleh ya? Nggak boleh, karena itu dia. Nah, baik, untuk kelompok dua, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok dua ya. Iya, silakan untuk kelompok dua duduk dengan tenang. Nah, untuk kelompok terakhir nih, kelompok tiga silakan. Nah, yang ke kelompok tiga. Kami dari kelompok tiga yang sementara dari pihak Delta, dari Delta dari yang ada dengan para berdasarkan pimpinan benak berusia 40 tahun, pimpinan keluarga yang menurut tanggal jawab dari Mas Dewi dan nama menjadi raja Delta. Melihat itu, raja Delta tidak lagi menggunakan gelar kehormatan di depan. Dan ini dimaksudkan supaya raja Delta dapat bebas dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Raja Dewantara menamatkan sekolah dasar 3M atau sekolah dasar Belanda dan kemudian melanjutkan sekolahnya sebagai sekolah dasar sekolah dokter di Indonesia. Tapi lantaran sakit, sekolahnya tersebut tidak bisa diselesaikan. Raja Dewantara kemudian bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar antara lain Sedi Tomo, Ijen Java, di Expert, Model, ya, Koen, Muida, Raja Timur, dan Koesar. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara dikenal penulis handal. Tulisannya sangat komunikatif dan kooperatif sehingga mampu membangkitkan semangat kolonial dari kehidupan sana. Di tanah air, Raja Dewantara semakin berkurang perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan mereka kemerdekaan bersama dengan rekan-rekan sebenarnya. Dia pun mendirikan sebuah perjuangan yang berjarak nasional dan diberi nama hasil itu Taman Siswa atau Perjuangan Nasional Mahasiswa pada 3 Juli 1922. Raja Dewantara dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Menjadi jabatannya ini, Raja Dewantara semakin dewasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ajarannya yakni Tujuan Hindayani atau di belakang memberi dorongan, Hikmatia Bangun Bangsa atau di tengah menciptakan perjuangan untuk berbangsa. Rasa Simpulada atau di depan memberi teladan akan selalu menjadi dasar pendidikan Indonesia. Untuk mengenang jasa-jasa Ki Hajar Dewantara, pihak penerus pengurus zaman siswa yang didirikan usia Dewantara Wikipedia Yogyakarta untuk melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya tentang itu. Baik, ya. Dari kelompok 3 tadi tentang siapa? Tokohnya Ki Hajar Dewantara.
Tadi kalau Bapak dengar dia itu diangkat presiden pertama sebagai apa? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama di sekarang siapa? Nadiem Makarim ya. Bagus sekali. Kalian sangat apa namanya? Udah tahu gitu ya. 4 kali kalian udah zaman milenial. Nah, baik bagi yang lain yang ingin bertanya, silakan dipandu. Oh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Kita mengetahui bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Coba saudara jelaskan alasannya. Ya, tadi kan, ya. Oke, bagus sekali. Nah, tadi dari yang lain, ya. Kita tunggu ya jika ada yang bertanya. Jadi pertanyaannya, Bapak Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Kenapa? Oh, ya. Apakah karena dia menteri? Kita lihat ya. Silakan dicari jawabannya atau langsung bisa dijawab. Bisa? Oke, silakan. Karena Bapak Ki Hajar Dewantara sangat memberikan perhatian kepada bidang pendidikan hingga memberikan sama siswa. Selain itu beliau dinominasi sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ya. Baik. Karena jasa-jasanya, ya kan? Tadi kan dia memberi hati, ya kan? Memberikan hati. Namanya memberi hati. Berarti gimana nih? Berjuang ya. Berjuang. Terus untuk pendidikan bagaimana supaya kita semua bisa. Sekarang kita bebas belajar. Kita aja nggak mau belajar. Jadi dikasih hatinya dan karena itulah dia diangkat jadi menteri. Nah, terus selama jadi menteri dia juga mengembangkan banyak kemajuan pendidikan kita. Dan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara pada tanggal berapa tadi nak? Pada tanggal 2 tadi ada di kamu kan? Ada tanggal 2 iya. Pada tanggal berapa hari? Hah? 2 Mei kan? Nah, ya. Diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, oke, baik. Silahkan bagi yang lain jika ingin bertanya. Ada lagi? Dari kelompok 3 bagaimana? Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Tidak? Baik, silahkan ditutup kalau tidak ada yang ingin bertanya. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih. Ya, silakan duduk nak, silakan duduk. Kalian sudah mempresentasikan rumusan masalah yang kalian cari ya, dan informasi yang kalian sampaikan akan sangat berguna bagi kita jika kita ya mengingat dan memahami. Baik, kita ambil dulu kesimpulannya untuk dari kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Sedangkan jika ada yang ingin ini Pak tadi informasinya, ini tadi Pak informasi. Ya, jika ada yang ingin dulu ya pertama sebelum Bapak, nggak tahu ya. Saya dulu Pak sebelum Bapak. Atau dari Pak Tigor dulu ya. Tadi tentang tumbuhnya semangat bangsa. Bahwa organisasi pergerakan itu lahir setelah tahun 1908. Nah, coba sekarang bentuk perlawanan sebelum 1908. Ayo, dari kelompok mana nih? Cuci tangan.
Masih bersifat kedaerahan, betul. Dari kelompok yang lain, dari kita juga boleh. Apa lagi? Ya, root belum ada strategi. Ya, bagus. Yang lain. Ayo, apa nih? Ini Pak. Coba persenjataannya. Masih? Iya, masih sebagai daerah seperti bambu runcing dan panah. Nah, ya, yang lain sebagai apa? Sniper, ya kan? Sniper. Udah ada laser, jadi mau mana aja yang mau ditembak, ya kan? Kalau panah, goyang pula dia, jadi yang lain kena orang. Nah, baru yang selanjutnya Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia dan diperingati sebagai Hari Kebangkitan pada tanggal 20 Mei. Nah, 1908 ya kan? Itulah nilainya Budi Utomo. Nah, selanjutnya ada nomor 2 tadi yang sudah dijelaskan adalah Indis Partis didirikan oleh ya. Terus didirikan 3 serangkai. Yang selanjutnya lagi organisasi yang lain. Sarekat Islam. Taman Siswa oleh Bapak. Selanjutnya Parindra ya, Partai Indonesia Raya. Dan yang paling kita banggakan adalah para pemuda, betul? Yang menghasilkan apa? Sumpah Pemuda yang sampai saat ini kita peringati pada tanggal 28 Oktober setiap tahunnya. Nah, jadi kalau dulu nilainya tadi 9 2 sampai sekarang ya, sampai nanti seterusnya kita akan memperingati itu sebagai hari lahirnya Sumpah Pemuda. Oke, siapa Sumpah Pemuda itu? Siapa tokoh? Tidak ada yang spesifik yang si Odok Pemuda ini, tidak. Tetapi adalah seluruh pemuda-pemudi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, Bapak ucapkan terima kasih buat kalian yang telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya, dan informasi yang kita sajikan juga menambah pengetahuan bagi teman kelompok 1, teman kelompok 2 dan kelompok 3 dan juga buat Bapak sendiri. Ya, semoga kalian ingat itu untuk masa depan kalian. Nah, untuk kalian kira-kira dari informasi ini kalian jadi bagaimana ya? Dari apa yang kalian dengar tadi, oh ternyata belajar nasionalisme Pak, saya jadinya harus begini. Yang sebelumnya saya begini, saya harus begini. Nah, coba kira-kira tentang semangat belajar juga tadi ya. Pak, seharusnya begini Pak. Kita refleksikan dalam diri kita. Oh ternyata semangat belajar saya itu dulu masih begini. Sekarang Pak, saya harus begini Pak. Atau kami Pak harus begini. Coba direfleksikan. Ayo. Ya, direfleksikan. Nah, baik. Dari pembelajaran ini ya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai pelajar harus memiliki apa? Semangat belajar dan semangat dalam bentuk, coba dari sini dulu, dari sini. Dalam bentuk apa? Belajar yang tekun, disiplin terhadap setiap peraturan. Iya, memiliki sikap sopan santun. Yang lain boleh ditambahkan. Menghormati segala aturan dari budaya. Rajin beri dan berdoa. Menjaga kelestarian lingkungan sekolah dan lingkungan rumah kita, lingkungan gereja dan semua di lingkungan, ya kan?
Jangan cuma di sekolah aja. Tiba pulang dari sekolah, tendang semua. Banyak tanaman orang udah pada tumbang. Ya, nggak boleh. Lalu apa lagi? Ya, berpakaian yang rapi. Dan yang paling utama bagi kalian adalah semangat belajarnya, ya, agar kiranya kalian dapat menggapai cita-cita kalian gampang. Ya, untuk saat ini yang diandalkan juga adalah skill, otak atau kemampuan, tidak lagi uang atau tenaga, ya, itu mencari uang. Kita pintar harus mencari uang, pintar. Nah, ya, pintar ya, tapi harus pintar mencari uang. Jangan dalam bentuk apa cita-cita kita kan? Ada cita-citanya yang pekerjaannya tidak menghasilkan uang, enggak kan? Cita-citanya hidup. Oke, baik. Kita aplikasikannya. Hari kita buka hati kita supaya lebih belajar. Dan Bapak yakin kalian akan menjadi anak yang hasil, ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan konten. Silakan kamu kerjakan. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, konten. Oke, silakan dikerjakan. Satu lagi. Bukunya ditutup, jadi kamu dengan proses, ya. Jangan dimasukkan ke dalam tasnya, proses ditutup bukunya. Langsung dikerjakan di situ dan akan dikumpulkan secepatnya. Ya, tidak mesti 5 menit. 10 soal baca, langsung teknis. Ya. Ya. Ya, silakan dikerjakan. Ayo, waktu terus berputar ya, Nak. Kalau sudah siap, silahkan dikumpul ke depan. Sudah? Oh, itu per kelompok aja ya, Nak, ya. Oke, dari kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 1.
selanjutnya nak, mari berkelompok untuk bagikan LKPD kalian dan dibagi kepada teman-temannya masing-masing, ya. Ya, dibagi untuk kelompoknya masing-masing. Ya, baik. Itu LKPD kamu kerjakan di rumah, ya. Bagi PR kita. Baik. Ya, nanti pembelajaran kita sudah selesai. Ya, tetap ingat ya nak untuk selalu waspada ya terhadap kondisi saat ini. Itu tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan melakukan mobilitas kemana ya. Cukup di rumah atau bahkan ke ladang boleh. Kalau di dalam itu ya semangat di sana ya, dikerjakan ladangnya, jangan cuma dilihat saja. Nah, ya harus dikerjakan supaya dapat baik tetap menjadi. Nah, untuk kita juga mari kita ambil sikap yang baik. Bertindak ya, dan hari ini mari kita bersikap berdoa dalam hati kita masing-masing seraya mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat partisipasi anak didik kami semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selamat beraktivitas. Mengucapkan selamat pagi. Pagi. Intinya kita udah semangat kan belajar semangat. Ya, selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Silakan diambil aktivitas yang lain. Tunggu ya, nggak usah.
Iya. Belum. Selamat pagi, Bu. Maaf saya terlempar tadi. Iya, pagi, Pak. Kamera saya kok nggak bisa. Selamat ya Pak. Selamat sudah selesai. Ya, Bu. Pak Tigor bisa menyampaikan. Selamat pagi, Bu Fatia. Bumi, Bu Tina, Selamat pagi, Pak Tigor. Lona. Selamat pagi, Bapak Ibu. Saya baru selesai, Bu. Semuanya. Ya, sudah selesai tadi, tapi sempat terpental, kemudian masuk lagi. Nah, saat ini kita akan mengadakan review untuk pembelajaran yang sudah Pak Tigor lakukan. Pertama dan yang kedua, mungkin ada saran ya, ketika misalnya Pak Tigor menjelaskan itu tadi kan posisi dulu siswa masih berkelompok. Nah, itu ada siswa yang membelakangi Tigor ya. Jadi itu nanti konsentrasi atau fokus itu tidak ke sumbernya atau ke Pak Tigor, tapi bisa saja dia fokusnya nanti ke orang lain. Nah, itu mungkin saran saya ketika misalnya belajar kelompok atau mengerjakan tugas kelompok, boleh mereka saling duduk berhadapan. Tetapi ketika misalnya pada saat penjelasan, maka posisi duduknya itu diputar atau difokuskan ke satu arah. Kemudian tadi sudah di pekerjaan kelompok, mungkin yang belum ada itu adalah kelompok-kelompok itu. Jadi misalnya pada saat kerja kelompok tidak hanya melihat dari jauh, tapi mendekati satu persatu dari kelompok itu, sehingga kelompoknya itu istilahnya ketika di dalam pengerjaan atau mengerjakan tugas ada masalah, langsung bisa diberikan solusi. Terus kemudian pada saat presentasi, anak-anak sebenarnya sudah mulai aktif, sudah mulai memberikan pertanyaan dan masukan, itu sebuah nilai positif yang bagus. Karena dari hari ke hari ternyata ketika siswa itu dilatih atau dibelajarkan dengan cara seperti itu, siswa akhirnya terbiasa dan bisa aktif. Mungkin di awal kita akan berpikir, oh siswa saya tidak mungkin diajak belajar aktif, tapi ternyata setelah sampai ke pembelajaran yang ketiga ini dan ada progresnya atau apa istilahnya kemajuan dari siswa secara keseluruhan, siswanya sudah mulai aktif, tapi ada beberapa yang memang kurang fokus, mungkin karena ada faktor atau kendala individu. Tadi saya lihat di beberapa yang presentasi itu hanya beberapa siswa yang menjawab dan bertanya. Tidak ada pembagian kerja istilahnya dalam kelompok tersebut. Jika misalnya ada yang presentasi, maka siswa yang lainnya mungkin menjawab. Nah, ini tadi masih menggunakan sistem juru bicara, sehingga itu jika melakukan pembelajaran model yang seperti ini, presentasi, mungkin dibagi, oh siapa yang presentasi, siapa yang menjawab pertanyaan, sehingga semua siswa itu dapat aktif. Itu ya Pak Tigor. Saya persilahkan Bu Lona untuk memberikan masukan. Nova, do kadongan ini kan? Jadi. Ya. Terima kasih Bu Fatia. Selamat yang pertama untuk Pak Tigor hari ini sudah menyelesaikan PPL ketiga. Terima kasih Bu. Iya.
ada beberapa hal, saya hanya katakanlah di sini menambahi apa yang disampaikan Bu Fathia. Memang ketika dalam pembelajaran ini, ya, Pak Tigor sedikit begitu ya, sedikit kurang mematuhi waktunya begitu. Nah, coba Bapak amati atau Bapak rasakan dibandingkan pertemuan PPL 1 dan 2 yang lalu. Ini sedikit, Pak, tapi secara secara menyeluruh tidak mengganggu prosesnya. Hanya sedikit Bapak kurang mematuhi waktu yang Bapak susun sendiri. Terutama di sini adalah saat ini, Pak. Kalau pada kegiatan awal pendahuluan, Bapak sudah melaluinya semuanya sesuai tahap-tahapan, begitu. Jadi sudah lengkap. Tetapi ketika mulai di sini Bapak menyampaikan materi itu sedikit sedikit waktunya itu terlalu panjang, begitu. Nah, karena kalau terlalu panjang pun itu kan juga yang pertama bisa mengurangi jatah waktu, dalam tanda petik jatah waktunya siswa yang saat Bapak nanti kan meminta mereka merumuskan permasalahan itu. Tapi ternyata ya itu ya di awalnya begitu. Terus kemudian yang berikutnya kalau terlalu panjang pun itu kan juga nanti siswa akan ada sedikit Pak, mengganggu mereka dengan ada kejenuhan. Tapi ternyata Pak, meskipun tadi Bapak sudah menyampaikan sudah melebihi waktunya, tapi secara keseluruhan ternyata siswa Bapak dapat mengikutinya dengan baik. Ini adalah berkat semangat yang Pak Tigor tampilkan sehingga ternyata menulari semangat pada siswa-siswinya. Jadi memang Pak untuk secara menyeluruh, jadi sebagian besar siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran ini. Meskipun memang ada juga beberapa yang masih begitu ya, masih kurang begitu, kurang menunjukkan atau kurang berperan atau ikut serta dalam kegiatan pembelajaran ini. Tapi tidak banyak, Pak. Jadi sebagian besar itu mereka sudah aktif dalam kegiatan ini. Nah, kemudian catatan lagi begitu ya. Ini juga Bapak ketika mereka melakukan diskusi kelompok, Bapak juga sudah memberikan perhatian yang merata, mendatangi seluruh kelompok. Jadi tidak hanya misalnya kelompok 1 saja, atau kelompok 2 saja, atau kelompok 3 saja, tapi Bapak sudah rata dan bahkan menanyakan di masing-masing kelompok itu. Jadi ketika Bapak memberikan perhatian yang merata itu kan siswa itu juga semakin bersemangat dalam berkegiatan. Itu Pak. Kemudian untuk kegiatan penutup juga sudah Bapak lalui dengan baik. Oh ya, penguatan yang Bapak berikan itu juga sudah muncul, terutama di sini penguatan ketika masing-masing siswa itu yang menyampaikan jawaban saat ditanya kelompok lain itu memang masih perlu karena agar tidak terjadi kesalahan konsep begitu. Itu saja dari saya. Sekali lagi selamat untuk Pak Tigor. Terima kasih. Terima kasih Bu Lona. Ya Bu, akan saya buat untuk perbaikan ya Bu. Ya. Terima kasih ya, Pak. Bu. Sepertinya Bu Umi sudah keluar ya Bu, karena sudah mungkin menunggu di room sebelah mungkin Bu. Kelihatannya begitu. Iya Bu, sama Iya. Bu Fathia. Iya, Bu Fathia ini yang bagaimana ini ditutup atau bagaimana ya, kita tunggu dulu. Ya, tapi ini saya juga sudah mau bersiap-siap pindah ke room sebelah.
Iya, Bu. Iya, begitu. Ya, semangat ya Pak Tigor. Makasih banyak, Bu. Iya, tetap semangat, luar biasa. Siap, Bu. Siap, Iya, Bu. peserta didik Bapak ya, luar biasa. Iya, Bu, karena di sini masih serba terbatas ya, Bu, ya. Anak-anak tadi jalan kaki, Bu. Aduh, begitu Pak. Iya. Oh, Iya. Jadi, mereka tadi katanya motong dari ladang orang gitu. gitu Pak. Iya, iya. Itu. Bu, transportasi mereka masih belum semua memiliki gitu. Ya, oh gitu Pak. Berarti iya, mereka sangat-sangat mendukung kegiatan Bapak loh Pak. Iya, Ini Bu. luar Iya. biasa Pak. Ya, Iya. ya, anak-anak atau peserta didik yang luar biasa. Jadi sampai jalan yang sulit pun mereka tempuh loh Pak ya. Gitu, saya bisa membayangkan daerah Pak Tigor. Saya juga sudah pernah ke sana Pak. Begitu, tapi sudah lama Pak. Iya, Bu. Kalau saya di pedesaan lagi, Bu, pedesaan Sedikalang. Oh, begitu ya, ya, ya. Jam lagi dari kota. Iya, iya, iya. Iya Pak Tigor. Nah ini kita tunggu Bu Fatia bagaimana ini ya? Sepertinya sudah cukup ya, Bu. Mungkin Bu Fatia udah nunggu mungkin di room karena sudah berkomentar. Tapi kita tunggu aja, Bu. Iya, Bu Fatia ada gangguan sinyal itu Pak katanya Pak. Jadi mungkin bisa ditutup. Ya mungkin langsung saja ditutup Pak Tigor ya. Terima kasih Pak Tigor, Bu Tina juga Bu Umi. Akhirnya kita langsung berpindah ke room sebelah. Terima kasih. Sampai ketemu berikutnya. Iya. Terima kasih Bu Tina.